Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ini channel kita. Sebelum kita memulai pembahasan tentang runtuhnya kerajaan Majapahit, alangkah baiknya kita klik like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Nusantara yang kini dikenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk juga Tumasik atau Singapura, Timor Leste, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Kamboja. Ketika Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Pada saat pelantikan, Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa dan memperlebar daerah kekuasaan Majapahit. Lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Yang artinya adalah, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah itu sudah diwujudkan oleh Patih Gajah Mada yang telah menundukkan kerajaan-kerajaan tersebut di bawah kekuasaan Majapahit. Namun, kebesaran kerajaan Majapahit ternyata runtuh dan musnah. Dalam serat Kanda menyebutkan, sirna ilang kertaning bumi. Kenapa kerajaan Majapahit yang kuat dan besar itu bisa runtuh? Mari kita simak, apa yang menyebabkan Majapahit runtuh. Perang Saudara. Setelah Maharaja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada wafat, Majapahit semakin melemah. Di masa pemerintahan Maharaja Wikramawardhana timbul konflik di internal tubuh Majapahit. Perebutan kekuasaan antara para petinggi kerajaan mulai bermunculan. Hingga naiknya Rani Suhita sebagai Maharatu Majapahit, pemberontakan semakin meluas. Di antaranya adalah pemberontakan Pasunggiri, Bali dan Bredaha, putra Bre Wirabumi. Konon pemberontakan tersebut sempat berhasil menguasai istana Majapahit, namun bisa digagalkan oleh Arya Damar. Selain pemberontakan, pelemahan Majapahit juga diakibatkan digantinya orang-orang kuat dan cerdas oleh para penjilat yang tidak memiliki kelayakan. Sebagai contoh adalah penggantian Mahapatih Kanaka, dihukum matinya Bre Narapati yang berperan dalam penumpasan pemberontakan Wirabumi. Serta disingkirkannya Arya Damar keluar pusat pemerintahan dengan menempatkannya sebagai Adipati Palembang. Kekuasaan Rani Suhita berakhir, kemudian digantikan oleh adiknya Dyah Kertawijaya yang naik tahta sebagai Maharaja Kerajaan Majapahit, dengan sebutan Sri Prabu Kertawijaya Parakramawardhana atau Brawijaya V. Prabu Brawijaya V memiliki putra 117. Disinilah Raden Said yang disebut Sunan Kalijaga menunjukkan perannya. Sunan Kalijaga melihat adanya pemberontakan dan dikhawatirkan akan lebih besar lagi. Oleh sebab itu Sunan Kalijaga memberi saran pada Prabu Brawijaya V untuk membagi tanah perdikan Majapahit pada semua putra-putri beliau. Saran tersebut diterima Prabu Brawijaya V dengan membagikan tanah perdikan di seluruh wilayah Majapahit. Sehingga para keturunan Prabu Brawijaya V ini yang kemudian hari menjadi petinggi-petinggi di wilayah tersebut. Inilah cikal bakal berdirinya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Di antaranya Kerajaan Demak, Mataram, Yogyakarta, Surakarta, dan lain-lain. Melanjutkan kisah perang saudara dalam tubuh Majapahit. Walaupun keturunan Brawijaya V sudah dibagikan perdikan dan disebarkan di seluruh Nusantara, ternyata pemberontakan masih terjadi antara para petinggi Majapahit. Dalam kitab Pararaton dan Serat Kanda menerangkan bahwa, pada tahun 1478 Masehi, Majapahit diserang oleh Girindrawardhana, Samarawijaya, dan dua saudaranya. Tahun itu berdasarkan Candra Sengkala Serat Kanda yang menyebut sirna ilang kertaning bumi pada 1400 Saka atau 1478 Masehi. Penyebab kehancuran Majapahit selanjutnya adalah semburan lumpur. Dalam Pararaton telah ditulis hal yang berkaitan dengan bencana alam yang pernah terjadi selama masa Majapahit. Kitab Pararaton mencatat dua hal, yaitu banyu pindah, air pindah atau banjir, dan pagunungan anyar, gunung baru atau gunung lumpur. Banyu pindah adalah, berpindahnya secara tiba-tiba aliran sungai berantas karena bergeraknya antiklin dangkal di bawahnya. Sementara pagunung anyar adalah, semburan gunung lumpur pernah terjadi beberapa kali sehingga menjadikan kenaikan tanah,
yang pangkalnya adalah Bukit Tunggorono di sebelah selatan Jombang. Lalu menjalar ke Jombatan dan Segunung, yang akhirnya mengangkat Canggu sehingga Canggu tak bisa lagi digunakan sebagai pelabuhan. Pengangkatan berakhir di Bangsal, sebuah wilayah di sebelah timur Canggu yang dikelilingi oleh bukit-bukit gunung lumpur tua yang oleh orang lokal diberi nama Gunung Anyar, Denanyar atau Redianyar. Semua gunung baru yang tiba-tiba muncul dikarenakan terjadi semburan lumpur. Di desa Canggu inilah salah satu titik keluarnya lumpur. Sejak zaman Erlangga, bencana banyu pindas sudah pernah terjadi. Prasasti Kelakian 1037 Masehi menceritakan bahwa, pada suatu hari Sungai Brantas yang semula mengalir ke utara tiba-tiba mengalir ke timur, memutuskan hubungan negeri Jenggala dengan laut, merusak tanaman, dan menggenangi pemukiman. Untuk mengatasi masalah tersebut, Erlangga kemudian membangun bendungan besar di Waringin Pitu. Pada masa Majapahit, Sungai Brantas juga pernah beberapa kali mengalami bencana banyu pindah, banjir atau meluap. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya proses pendangkalan Sungai Brantas. Sementara itu, bencana Pegunungan Anyar diperkirakan merupakan bencana erupsi gunung lumpur yang mirip dengan bencana lumpur Lapindo saat ini. Kondisi ini sangat mungkin terjadi, karena daerah Sidoarjo atau delta Sungai Brantas memiliki kondisi geografis yang dilalui oleh beberapa titik gunung lumpur. Kalau erupsi, semua gunung lumpur itu memiliki dampak seluas semburan lumpur Lapindo sekarang. Bisa dibayangkan bagaimana terganggunya kehidupan di Majapahit. Bencana ini mungkin menjadi salah satu penyebab tertimbunnya situs-situs Majapahit yang hingga saat ini masih belum banyak ditemukan. Semburan lumpur berdampak besar pada rusaknya pertanian dan infrastruktur ekonomi Majapahit, apalagi semburan lumpur terjadi di daerah ibu kota Majapahit dan sekitar ibu kota Majapahit. Dari laporan pengamatan Rusia, ada 5 titik lumpur di daerah yang dulunya berdiri Majapahit, yaitu di daerah Gresik, daerah Mojokerto, daerah Tuban, daerah Sidoarjo, dan yang satunya berada di daerah lain di Sidoarjo yaitu daerah Krian. Jadi dapat disimpulkan bahwa, kehancuran Majapahit disebabkan oleh perang saudara, atau perang sesama bangsawan Majapahit, dan luapan lumpur yang membuat infrastruktur ekonomi Majapahit hancur. Pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi, Majapahit diserang oleh Girindrawardana dan Samarawijaya. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, pernah terjadi penyerangan Majapahit oleh Sunan Ngudung. Beliau adalah ayah dari Sunan Kudus. Penyerangan itu dikarenakan Sunan Ngudung yang menentang Majapahit yang bekerja sama kembali dengan bangsa Portugis. Namun dalam pertempuran ini, Sunan Ngudung dibunuh oleh Adipati Terung Putra Siu Banci, sekaligus adik tiri Raden Patah, yang saat itu menjadi panglima perang Majapahit. Setelah kejadian itu Sunan Kalijaga mengambil inisiatif. Beliau mengutus Sunan Kudus dengan 8 anggotanya untuk memberikan surat dari Sunan Kalijaga yang inti dari isinya adalah, dengan kedatangan surat Sunan Kudus ini menyatakan bahwa, Sunan Kudus sudah mengikhlaskan kematian ayahandanya, sudah memaafkan yang membunuhnya, dan ingin mengajak bersama-sama mencari kebenaran sejati. Kemudian berangkatlah Sunan Kudus dan 8 pengikutnya dengan menunggang kuda putih dan pakaian serba putih. Pada prasasti Padukuhan Duku, bertuliskan tentang Sang Prabu Girindrawardana, dan juga nama kecilnya yaitu, Diaranawijaya mengesahkan pemberian tanah perdikan Trialokyapuri di Desa Petak, kepada Sri Brahmana Raja Ganggadara. Maksud dari pengesahan atau penguatan dari pemberian tanah tersebut adalah, karena bantuan yang telah diberikan oleh Sri Brahmana Raja Ganggadara kepada Girindrawardana saat menyerang Majapahit, Prabu Brawijaya V. Pengesahan tanah perdikan tersebut disertai pemberian lencana negara, yang berbentuk 2 telapak kaki, payung, tongkat dibelit ular, kembang, kendi dan keris. Dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Girindrawardana atau Diaranawijaya pada tahun 1486 Masehi, telah diketahui adanya upacara srada untuk memperingati 12 tahun meninggalnya Paduka Batara Ringdahanapura, yang diidentifikasikan sebagai Bre Pandan Salas atau Dia Suraprabawa Sri Singhawikramawardana. Dengan demikian Girindrawardana adalah putra dari Bre Pandan Salas atau Suraprabawa. Adapun Bre Pandan Salas ini pada tahun 1468, tersingkir dari Kedaton Majapahit akibat serangan atau perebutan kekuasaan dari Bre Kertabumi Brawijaya V. Akhirnya perebutan kekuasaan ini dibalas oleh Diaranawijaya atau Girindrawardana, putra dari Bre Pandan Salas, dan mengakibatkan Bre Kertabumi Brawijaya V gugur di Kedaton. Setelah Girindrawardana menang, ia memindahkan Majapahit ke Daha.
Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Raden Patah, dari gugurnya ayahanda hingga dipindahkannya Majapahit ke Daha. Dalam babat Tanah Jawi dan Serat Kanda menyebutkan bahwa Raden Patah adalah keturunan Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Bahkan di dalam Purwaka Caruban Nagari disebutkan dengan jelas bahwa Raden Patah adalah putra dari Prabu Kertabumi Brawijaya V. Setelah mendengar tentang Majapahit, Raden Patah mulai meminta saran kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyarankan, daripada kembali membangun Majapahit yang telah runtuh, alangkah baiknya jika pusat kerajaan Majapahit dipindahkan ke Demak. Karena di daerah Majapahit sudah rusak perekonomiannya, dikarenakan semburan lumpur telah merusak lahan pertanian Majapahit. Sunan Kalijaga berpesan agar pusat perekonomian kerajaan berganti dari pertanian ke nelayan. Kemudian Raden Patah memboyong semua yang ada di Majapahit ke Demak, termasuk 2 keris kebesaran Majapahit dibawa ke Demak. Begitu pula para punggawa dan prajurit yang setia pada Prabu Brawijaya V, bergabung bersama Raden Patah. Karena mereka tahu bahwa Raden Patah adalah keturunan Prabu Brawijaya V, sekaligus pewaris tahta yang sebenarnya dari kerajaan Majapahit. Dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa, runtuhnya kerajaan Majapahit adalah 1400 Saka atau 1478 Masehi. Seperti yang disebutkan pada kitab Pararaton dan Serat Kanda. Dan Prabu Brawijaya V adalah raja terakhir kerajaan Majapahit. Kalau dalam Pararaton dan Serat Kanda menjelaskan bahwa runtuhnya Majapahit pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Lalu, apakah Daha yang diserang Sunan Mudung pada masa pemerintahan Sultan Trenggono itu bukan kerajaan Majapahit? Apakah itu Daha Majapahit, atau Daha yang sudah berdiri kerajaan sendiri? Perlu untuk para sejarawan untuk menggali lagi bukti-bukti sejarah yang dapat dibuat rujukan. Mungkin sangat sulit dan perlu kerja keras. Apalagi akibat erupsi lumpur yang besar, bisa dipastikan semua peninggalan-peninggalan sejarah Majapahit terkubur olehnya. Biasanya juga orang-orang zaman dulu, menyembunyikan hal tersebut dengan berupa sebuah simbol-simbol, nama desa atau nama tempat, terkadang ada pula yang disembunyikan pada pohon, dan lain-lain. Dengan menyembunyikannya, orang zaman dulu bertujuan agar sejarah yang sebenarnya tidak dirusak oleh bangsa asing. Termasuk kekayaan di Nusantara masih banyak yang belum terjamah oleh bangsa asing. Maka dari itu belajar dari sejarah sangatlah penting. Dari situ ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kisah Majapahit bisa menjadi pelajaran berharga. Mulai dari didirikannya yang menolak tunduk pada bangsa asing Mongol, semangat yang tinggi dari Patih Gajah Mada dalam menaklukkan negara-negara besar, hingga ketika sudah menjadi besar terjadi perebutan kekuasaan. Semoga generasi muda Nusantara suatu saat nanti bisa membawa Indonesia ke masa keemasan. Semangat Palapa Gajah Mada, persatuan yang kokoh, dan penolakan tunduk pada bangsa asing perlu tertanam pada jiwa pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Salam hangat dari ini channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.